Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini saya akan membahas tentang penyebab pembiayaan bermasalah. Seperti kita ketahui bersama bahwa pembiayaan itu merupakan portofolio terbesar aset perbankan, baik syariah maupun konvensional. Sehingga adanya pembiayaan bermasalah itu akan sangat merugikan bagi perbankan, baik secara finansial, reputasi, dari sisi regulasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas apa sih pembiayaan bermasalah dan penyebabnya apa. Nah, yang namanya pembiayaan bermasalah itu adalah suatu keadaan pembiayaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar kewajibannya kepada bank, seperti yang telah diperjanjikan di dalam akad. Atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi oleh nasabah. Jadi ada dua ya. Jadi yang pertama memang sudah tidak sanggup membayar kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, atau sudah ada potensi atau indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi oleh nasabah. Nah, tadi pembiayaan bermasalah ya, itu ada dua kriteria tadi, tidak mampu dan atau indikasi potensi tidak akan mampu memenuhi kewajibannya. Nah, OJK juga sudah mengatur dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah ini ke dalam suatu kolektabilitas atau kualitas pembiayaan, yaitu dalam perhatian khusus atau kolektabilitas 2, kemudian kurang lancar atau kolektabilitas 3, diragukan, dan macet. Nah, klasifikasi ini ya akan membedakan berapa cadangan yang akan dibentuk oleh bank sesuai ketentuan dan regulasi dari OJK. Semakin kualitasnya itu jelek atau mengarah ke macet, maka bank harus membentuk biaya cadangan yang semakin besar, yaitu 100%. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan apa sih kerugian bank. Nah, ini adalah kerugian bank apabila menghadapi suatu pembiayaan atau debitur atau nasabah yang bermasalah. Kerugian bank ini kita bisa klasifikasikan dalam bentuk finansial, kemudian likuiditas, kemudian hambatan untuk ekspansi atau keterbatasan ekspansi, dan reputasi. Nah, sekarang kita lihat bahwa kebijakan atau regulasi dari OJK terhadap pembiayaan atau debitur atau nasabah yang bermasalah, maka bank harus membentuk suatu biaya cadangan atau cadangan penghapusan piutang atau CKPN. Nah, inilah yang mengakibatkan suatu kerugian finansial. Jadi, kerugian finansial itu ada dua ya. Yang pertama, bank harus tetap membayar biaya dana di mana sumber dari dana pembiayaan ini harus tetap dibayar
biaya dananya. Jadi nasabah, ya, dana pihak ketiga, ya, itu bank mau macet atau enggak, maka harus dibayar. Ya. Demikian juga sebagian besar pendanaan di bank syariah juga demikian, karena banyak juga menggunakan akad-akad berupa wadiah atau titipan, ya, kayak giru, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan bagi hasil. Nah, tapi seandainya suatu bank syariah ternyata banyak kredit macetnya, pembiayaan macet, maka return yang akan diberikan ke nasabah penyimpan dana bagi hasilnya akan kecil dan kemungkinan mereka akan lari atau pindah ke bank lain. Sehingga ini akan menimbulkan krisis likuiditas. Sehingga mau tidak mau, meskipun bank syariah tidak menerima bagi hasil, maka ya penyimpan dana khususnya yang wadiah, ya, yang pakai bonus itu harus dibagikan. Yang mengikuti adalah yang pakai pola bagi hasil. Tapi ini berisiko tinggi. Nah, yang kedua selain harus membayar sumber dananya, bank juga tidak akan menerima pendapatan dari nasabah yang mengalami kemacetan ini atau pembiayaan bermasalah. Atau kalau sudah di restruktur, maka marginnya biasanya kecil. Nah, yang terakhir bahwa bank secara finansial harus membentuk biaya cadangan penghapusan. Jadi dia membentuk cadangan dan melakukan pembiayaan atas cadangan tersebut. Sehingga return-nya tidak dapat, bank harus membayar sumber dana penyimpan yang digunakan untuk membiayai pembiayaan, dan juga bank harus menyisihkan biaya cadangan. Jadi begitu besarnya aspek kerugian finansial ini bagi bank terhadap nasabah yang bermasalah. Yang kedua, aspek likuiditas. Nah, likuiditas ini dikarenakan pembiayaan dari nasabah-nasabah yang bermasalah ini, dia tidak akan tepat waktu membayar kewajiban, ya, baik margin maupun pokok. Nah, kalau ini besar, maka bank dihadapkan pada suatu krisis likuiditas. Belum lagi, para penyimpan dana, khususnya institusi, itu akan melihat seperti di BUMN maupun dana-dana pensiun, itu mewajibkan di dalam prosedur mereka bahwa boleh menyimpan dana di bank yang NPF-nya kurang dari 5%. Nah, kalau bank NPF-nya di atas 5%, likuiditas akan terjadi masalah. Ya. Yang berikutnya adalah akan terganggunya ekspansi. Ya. Karena apa? Dananya tidak ada yang tersedia. Akibatnya, bank akan terhambat di dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Nah, kalau ekspansi pembiayaan terhambat, NPF akan tinggi. NPF akan tinggi, harus membentuk cadangan. Ya, ini akan menggerus modal juga kalau sampai terjadi kerugian. Nah, berikutnya akan mengganggu secara reputasi. Karena bank yang NPF netonya di atas 5%, maka masuk di dalam pengawasan OJK. Nah, kalau suatu bank sudah masuk dalam pengawasan OJK, wah itu berat. Karena pengawasan intensif OJK itu dibatasin semuanya, akan report lah. Jadi bank harus selalu mereportkan terhadap seluruh aktivitasnya. Nah, ini yang paling dihindari, akan merusak reputasi. Nah, sekarang bagaimana mengidentifikasi suatu pembiayaan bermasalah atau loan problem? Nah, kita ada
lihat, ya, kita lihat bahwa ada 3 penyebab di mana pembiayaan itu bermasalah. Yang pertama adalah internal bank, yang kedua external environment, yang tiga debitur sendiri. Sekarang kita kupas satu persatu. Jadi pembiayaan bermasalah yang dikarenakan internal bank itu bisa karena fraud. Banyak kita jumpai fraud. Artinya fraud ini adalah kesengajaan antara nasabah dan atau pegawai bank. Bisa jadi. Bisa jadi juga fraud ini karena kelicikan nasabah. Ya. Misalnya memalsukan data-data, memalsukan jaminan, ya, memalsukan stok, ya, memalsukan account receivable, ya, data-datanya palsu. Ini banyak juga fraud ini terjadi. Ya. Dan biasanya fraud ini teridentifikasi bahwa ada kerjasama antara nasabah dengan oknum pegawai bank. Ya, sehingga terjadilah rekayasa di dalam proses pembiayaan. Nah, kalau udah nasabah dengan oknum pegawai bank itu bersekongkol, maka dia bisa memanipulasi data dan memanipulasi proses. Disinilah terjadi fraud. Ya, ini banyak juga terjadi fraud di pembiayaan bermasalah, ya. Misalnya juga pemalsuan dokumen, itu banyak terjadi, ya. Nah, berikutnya adalah kesalahan marketing. Kesalahan dari account officer atau pegawai bank bagian marketing. Nah, ini terjadi karena biasanya kesalahan-kesalahan ini terjadi karena masalah know-how. Jadi pengetahuan AO terhadap bisnis nasabah, ya, itu terbatas. Sehingga pada saat probing, ya, probing itu mengidentifikasi terhadap kondisi nasabah, khususnya dari sisi karakter, capacity, ya, itu terbatas karena pengetahuannya terbatas, tidak menguasai proses bisnis atau bidang usaha dari nasabah. Nah, ini mengakibatkan probingnya ada kesalahan. Jadi rata-rata kesalahan marketing ini karena know-how, ya. Ya, ini dalam mengidentifikasi nasabahnya. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan analisa. Nah, kesalahan analisa paling banyak terjadi adalah di dalam melakukan structuring fasilitas. Tidak sesuai dengan karakteristik bisnis nasabah atau cash flow nasabah. Nah, kesalahan analisa ini juga disebabkan juga karena di dalam melakukan analisa data-datanya itu tidak terverifikasi dalam proses bisnis nasabah dengan baik. Sehingga tidak dilakukan recasting. Inilah sering terjadi juga kesalahan di dalam analisa. Nah, di dalam analisa juga, di tiap pembiayaan, di dalam keputusan pembiayaan, itu ada yang namanya covenant. Di mana covenant bisa berupa affirmative covenant, atau positive covenant, negative covenant. Nah, covenant-covenant itu sangat penting di dalam bank meminimais risiko. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kehebatan dan kesuksesan dan kecerdasan suatu marketing atau analis adalah bagaimana bisa meminimais risiko dengan syarat-syarat yang berada di tengah-tengah. Artinya bisa mengamankan bank, tapi juga bisa syarat itu terlaksana oleh nasabah. Sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi tidak bisa juga seorang analis itu hanya berat di bank, nggak jalan nanti kreditnya.
Demikian juga terlalu condong ke nasabah. Akibatnya bisa longgar dan macet. Jadi disinilah kecerdasan seorang analis maupun marketing ya di dalam melakukan structuring dan memberikan covenant sehingga risiko dapat diminimize dan bisnis nasabah bisa berjalan lancar atas pembiayaan. Jadi tidak terlalu terkekang dan juga tidak terlalu longgar. Jadi sekali lagi kecerdasan suatu analis atau AO ya terletak bagaimana melakukan struktur terhadap covenant. Nah, berikutnya adalah kesalahan monitoring. Ini juga banyak juga terjadi. Ya, di mana setiap pembiayaan apalagi korporasi, komersil itu ada syarat-syarat, ada covenant. Baik positif covenant maupun negatif covenant. Nah, ini tidak dijalankan, tidak dimonitor. Akibatnya apa? Mudah terjadi side streaming, ya. Side streaming itu dari penggunaan pembiayaan maupun hasil dari pembayaran penjualan. Hasil penjualan tidak masuk ke rekening nasabah, dibelokin, apalagi by kontrak. Ini kalau nggak dilakukan monitoring, maka akan terjadi kemacetan dan masalah. Kemudian yang berikutnya adalah faktor eksternal. Ini bisa karena politik, teknologi, sosial dan ekonomi maupun bencana alam. Ya, politik terkait dengan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, perundang-undangan, tiba-tiba berubah. Nah, ini juga bisa terjadi. Teknologi kayak seperti kita ketahui semua, teknologi IT sangat berkembang, ya, sehingga banyak industri yang nggak bisa menyesuaikan, maka menjadi problem. Ya, kita ketahui seperti Kodak, Nokia itu nggak bisa mengikuti. Demikian juga sekarang ini perdagangan online, ya, marketplace itu sudah banyak dimanfaatkan sehingga pedagang-pedagang tradisional yang nggak bisa mengikuti maka akan mengalami masalah. Kemudian sosial juga akan berpengaruh. Nah, ekonomi juga akan berpengaruh. Ini seperti sekarang global sedang dalam posisi yang sulit karena pandemi. Ini juga akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi penjualan, akan mempengaruhi harga-harga, permintaan yang turun. Ya. Kayak sekarang ini terjadi penurunan daya beli akibat pandemi, sehingga ekonomi mengalami penurunan. Demikian juga bencana alam. Ini juga akan mempengaruhi bisa menjadikan pembiayaan bermasalah. Nah, kemudian juga faktor berikutnya memang dari nasabah sendiri. Yang pertama masalah kejujuran. Ya, sekali lagi, pembiayaan itu ada dua. Mampu dan mau bayar, atau mau bayar tapi tidak mampu. Nah, jadi kita harus bisa melihat yang mampu dan mau bayar ini yang kita sasar. Hingga kejujuran ini atau karakter adalah hal yang sangat penting. Ya, di sini banyak terjadi bank di dalam menilai karakter nasabah banyak terjadi kesalahan, ya, sehingga problem penyebab pembiayaan macet oleh nasabah ini ya karena tidak jujur nasabahnya. Kemudian kompetensi, ya, kompetensi artinya manajemen, pengalaman dia di dalam mengelola usahanya bagaimana, ya. Nah, ini sangat terkait juga dengan pengalaman. Kemudian reputasi. Nah, di antara faktor ini yang paling sering terjadi adalah masalah kejujuran, ya, karakter. Nah, ini kira-kira garis besar penyebab dari suatu pembiayaan bermasalah dan akan menyulitkan dari sisi keuangan bank. Demikian hal ini video ini kami sampaikan dan nanti akan saya lanjutkan dengan bagaimana cara penyelamatan pembiayaan bermasalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.